Halo, apa kabar diriku? Kabar diriku baik-baik saja. Halo, kembali lagi ya bersama diriku. Kali ini aku akan berceloteh mengenai suatu hal yang kebanyakan manusia di dunia ini terlena akan hal itu. Begitupun aku dan mungkin juga kalian. Aku, Pangeran Menawan, memberikan kabar diriku untuk kamu dan siap mendengar kabar dirimu. Bersama kita menyelami lautan gelap yang penuh lika-liku, mengarungi luasnya samudra demi sebuah kabar baik darimu. Syukur. Apa sih yang ada di benak kalian? Bukan syukurin ya, tapi syukur aja. Nah, kalau menurutku, syukur itu adalah rasa terima kasih khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah rasa terima kasih kepada manusia juga termasuk syukur? Tentu saja iya. Namun, syukur di sini mengarah kepada antara manusia dan penciptanya, yang dimana telah memberikan berkah dan anugerahnya kepada kita untuk menjalani hidup. Kenapa sih kita harus bersyukur? Kalau ada yang nanya begini, berarti manusia tersebut telah lalai dan lupa akan berkah yang telah diberikan darinya. Syukur itu ibarat garam di masakan. Bayangin coba, kalian makan tanpa garam. Hal yang kecil, simple, tapi kalau nggak ada, rasanya hampa dan gak enak. Bener kan? Begitupun rasa syukur. Terlihat sederhana dan seperti tak bermakna. Tapi jika dirasakan dengan hati yang tulus ikhlas, syukur itu berarti besar buat kehidupan ini. Rasa syukur itu bukan hanya sekedar mendapat nikmat dan enaknya saja, melainkan dalam segala hal, termasuk sedih sekalipun. Seringkali kita biasanya hanya melihat pada sisi baiknya saja, bahwa hal yang baik saja yang patut kita syukuri. Padahal jika kita melihat dari segala sisi, hal yang buruk pun tetap harus kita syukuri. Kenapa seperti itu? Nah, contohnya saja jika kita diberi sakit. Itu termasuk hal yang buruk kan? Dan gak mungkin orang merasa bersyukur. Tapi itu dari sisi buruknya. Kalau dilihat dari sisi baiknya, rasa sakit yang diberikan itu merupakan sebuah cara dari Tuhan untuk lebih mengangkat derajat kita dan memberikan ampunan dosa kepada kita. Karena dengan sakit, Tuhan ingin tahu apakah kita bisa dan mampu untuk melewatinya, atau hanya sekedar mengeluh dan pasrah. Sehingga sakit itu pun harus kita syukuri, tapi tetap dengan ikhtiar dan berdoa. Semoga sakit yang diberikan itu bisa sembuh dengan cepat. Yang lagi dengerin ini dan sedang sakit, yuk kita sama-sama bantu doa. Semoga segala penyakit bisa sembuh dan bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Dan semoga sakit itu bisa membawa keberkahan bagi diri kalian. Amin. Terus, hal yang paling aku ingin tekankan berkaitan dengan makan. Kelihatan sepele ya,
tapi sangat besar dampaknya. Kalian kalau makan terus ngerasa kalau makanan ini gak enak, apa yang kalian lakukan? Coba kalian jawab ya. Pasti gak dimakan dan malah dibuang kan? Atau mungkin ada yang makan juga. Nah, sebenarnya tindakan kalian membuang makanan itu termasuk hal yang tidak mensyukuri nikmat loh. Kalian beli makanan itu dengan uang. Uang kalian dapat dari bekerja. Nah, uang itu termasuk rezeki yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia bertahan hidup kan. Kalau kalian tidak bersyukur dan tidak menghargai rezeki itu, maka kalian tidak bersyukur atas Tuhan. Tapi kan makanan itu gak enak. Ya, aku ngerti. Aku juga sering begitu, tapi itu dulu. Namun, alangkah baiknya kita tetap bisa menikmati makanan itu, bagaimanapun caranya. Kecuali makanan itu basi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Kalian pernah bayangin gak? Orang yang di jalanan itu gak makan berhari-hari, harus menahan lapar dan haus. Sementara kita bisa menikmati makan, bisa minum. Kalian harusnya bersyukur atas itu. Tuhan memberikan kenikmatan buat kita, sementara orang lain masih kelaparan dan kehausan. Mereka harus bekerja keras demi sebuah makanan. Oleh karena itu, rasa syukur sangat penting untuk ditanamkan dari sekarang. Sehingga Allah bisa karena biasa. Segala sesuatunya akan kita selalu syukuri, sekecil apapun itu. Karena terbiasa dan tahu makna di balik kata syukur. Memiliki sahabat juga termasuk rasa syukur loh. Karena Tuhan memberikan kita sosok manusia yang senantiasa selalu bersama kita, susah maupun senang, tanpa ada timbang rasa kepada kita. Maka kalian harus bersyukur juga akan itu. Diriku tak seberuntung kalian yang bisa ngobrol dan pergi bersama sahabat kalian sesekali. Aku tak memiliki sahabat. Aku tak akan menyalahkan Tuhan, karena seperti yang aku bilang, di setiap sisi pasti selalu baik dan harus disyukuri. Mungkin saja aku sekarang tidak memiliki sahabat karena Tuhan menyuruhku untuk fokus dalam pendidikan maupun pekerjaan, sehingga fokusnya gak akan kemana-mana. Itu bisa terjadi karena diriku terbiasa untuk selalu bersyukur dan menghargai segalanya dalam kondisi apapun. Tapi dengan adanya YouTube ini, aku merasa bisa berkomunikasi bersama sahabatku di luar sana yang walaupun tak pernah aku kenal sebelumnya. Tapi aku merasa nyaman untuk berceloteh dan bercerita, serta bisa saling bertukar kabar bersama kalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadaku, karena bisa berbagi ini kepada kalian. Dan mungkin sampai di sini dulu celotehan malamku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan celotehan malamku. Semoga hari-hari kalian jauh lebih baik dan teruslah bersyukur.
Lantas, sudah bersyukur hari ini? Aku tunggu kabar kalian selanjutnya dan kita bertemu lagi di celotehan malam selanjutnya.